Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus, Allah yang menyelamatkan. Perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari perikopa Injil Yohanes, pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 42. Saya berharap kita semua membaca perikopa kisah sengsara ini bagi bekal hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama Yesus berasal dari kata Yehosua. Hal ini disampaikan dengan jelas dalam peristiwa kabar sukacita kepada Maria, Lukas 1 ayat 31. Kata Yehosua berarti Allah yang menyelamatkan. Kisah sengsara versi Injil Yohanes yang kita renungkan bersama pada hari Jumat Agung ini mengungkapkan identitas Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan dengan lebih terang benderang. Di awal kisah sengsara, pada peristiwa penangkapan Yesus oleh Yudas Iskariot dan rombongan hamba-hamba imam agung atau imam besar, terlihat jelas keberadaan Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan. Tatkala Yesus membuat para hamba imam agung jatuh tersungkur di tanah, tatkala Yesus mengakui identitasnya, "Akulah Dia." Yohanes 18 ayat 6. Kejadian ini menunjukkan bahwa sabda Yesus penuh kuasa, karena hanya dengan bersabda "Akulah Dia", para hamba imam agung itu jatuh tersungkur. Setelah itu, Yesus menyelamatkan para muridnya tatkala ia berkata, "Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Yohanes 18 ayat 8. Yesus berani menanggung semua pewartaannya sendiri dan meluputkan para muridnya dari kebinasaan saat itu. Saat itu juga Yesus mencegah pertumpahan darah tatkala ia melarang Simon Petrus untuk menggunakan kekerasan dalam membelanya. Padahal saat itu Petrus siap bergelut dengan para hamba imam besar dan telah menetapkan telinga Malkus. Yesus dengan tenang menyuruh Petrus menyarungkan pedangnya. Yohanes 18 ayat 10. Tradisi gereja bahkan menyebutkan bahwa saat itu Yesus menyambung kembali telinga Malkus yang terpisah tersebut. Yesus mengingatkan Petrus saat itu bahwa ia harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 18 ayat 11. Pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa ia datang karena kehendak Allah Bapa guna menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Pembukaan kisah sengsara ini, jika orang-orang Yahudi saat itu terbuka, mereka akan melihat sesungguhnya bahwa Yesus adalah Mesias. Drama kisah sengsara kemudian menunjukkan bahwa Yesus dihukum mati karena persekusi yang dilakukan imam-imam kepala atasnya dengan menggunakan tangan wali negeri Romawi saat itu, Pontius Pilatus. Kesalahan Yesus menurut mereka adalah menganggap dirinya sebagai anak Allah. Yohanes 19 ayat 7. Tidak ada kesalahan secara sipil dan real. Pilatus menyatakannya saat itu, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Yohanes 19 ayat 4. Yesus dengan sangat jelas ditolak sebagai Allah oleh orang-orang Yahudi. Sementara kita, manusia-manusia Kristiani, menerima Yesus sebagai Allah. Yesus nampaknya hanya fokus untuk melaksanakan kehendak Allah yang adalah kehendaknya.
yakni menyelamatkan manusia melalui pengorbanan di kayu salib. Itulah sebabnya tatkala hendak wafat di salib, Yesus menyatakan sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Yesus sukses melaksanakan kehendak Bapanya, kehendaknya sendiri untuk menyelamatkan manusia melalui salib. Sebuah kesetiaan akan komitmen yang ditegaskan Allah sejak semula, bahwa Ia sungguh mencintai manusia. Allah mengorbankan segalanya bagi keselamatan kita. Jika kita tilik lebih dalam, kisah sengsara Yesus adalah sebuah undangan sebenarnya untuk percaya lebih lagi kepada Yesus sebagai Allah penyelamat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Maria, Bunda Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Klopas, dan murid yang dikasihinya yang berdiri di kaki salib di saat akhir hidup Yesus. Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Seorang murid Yesus harus setia seperti mereka, layaknya juga yang diperjuangkan oleh Yusuf dari Arimatea, dan tentu saja Petrus yang jatuh bangun dengan imannya. Sebagai manusia Kristiani, kita ditantang oleh kisah sengsara ini untuk menentukan arah beriman bersama atau tidak bersama Yesus. Jika kita menetapkan hati untuk mengakui dan mengikuti Yesus dengan setia hingga akhir, apapun tantangan yang menghadang kita, maka kita akan beroleh keselamatan. Inilah intinya. Maukah sekali lagi kita tetap bersama Yesus hingga akhir? Kesetiaan akan cinta pada Allah adalah undangan bagi kita untuk menyelamatkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. So may we glory